Konsentrasiku menjadi buyar kala itu. Mungkin karena berjalan terlalu ke tepi, tahu-tahu ban motorku melindas sesuatu yang teronggok di pinggir jalan tuh. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Remdi di sini di channel horor kesayangan kita, Horror Area. Ini tempatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah trailer horor yang cukup serem berjudul Mogok, karya Adelbert Rasti. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama ceritanya di sini di Horror Area. Gue tinggal ya bro, pamitku kala itu kepada Yono. Oke, hati-hati ya Dan di jalannya. Perasaan gua nggak enak nih. Katanya kala itu sambil cengar-cengir tuh. Nih malam kan malam Jumat. Dasar kutil babi lo, pakai nakutin gue segala. Yono pun tertawa terbahak-bahak meledekku saat itu. Mesin motor yang kau gunakan pun berbunyi menderu. Lalu ku kendarai keluar dari kantor tempat kerjaku, di mana aku bekerja sebagai satpam tuh di sana. Duluan ya bro. Oke. Sahut Yono kala itu. Awan hitam yang tebal pun menggantung di langit. Sekali kilat pun menyambar disusul bunyi gemuruh guntur dari atas sana. Sepertinya hujan akan segera turun tuh. Kalau aku nggak buru-buru, bisa-bisa aku bakal kehujanan di jalan. Saat itu, waktu menunjukkan hampir tengah malam. Jalan raya yang kulintasi pun masih terbilang ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Demi mempersingkat jarak tempuh, aku pun memilih untuk melewati suatu jalan pintas yang menghubungkan antar kelurahan. Sebenarnya, aku pun jarang sekali tuh lewat di jalur ini. Apalagi ketika pulang kerja malam-malam gini. Namun berhubung aku khawatir terkena hujan dan aku pun ingin segera sampai, jadi aku pun memilih jalur tersebut tuh karena akses menuju rumah akan lebih dekat. Waktu masuk ke dalam jalannya, tak terduga suasananya bakal sepi begini seperti sekarang. Tak ada seorang pun yang melintas di jalan tersebut selain aku. Maklum sih kalau jam segini disertai hujan gerimis bikin orang pada adem tuh di rumahnya masing-masing. Dan mustahil banyak orang keluar rumah tuh. Aku pun udah membayangkan tuh nyantai sambil nonton TV ditemani segelas kopi pas nyampe di rumah nanti. Asik. Sementara gerimis yang turun pun mulai agak menderas tuh. Badanku pun menjadi kuyup dengan air hujan saat memasuki bagian pertengahan jalan tersebut. Rumah-rumah penduduk sana pun tak begitu banyak. Dan rata-rata rumahnya pun gelap tuh, entah tahu kenapa. Penerangan yang ada di pinggir jalan pun kurang memadai untuk mempermudahku melihat kondisi jalan yang kala itu gelap gulita tuh. Di tengah-tengah konsentrasiku berkendara, tiba-tiba saja seberkas kilat menyambar langit dengan begitu dahsyatnya tuh. Tentu saja kala itu aku kaget. Rasa kaget tadi pun berubah menjadi panik tuh. Gara-gara kilatan lampu tersebut, lampu yang ada di pinggir jalan pun menjadi padam seketika tuh. Semuanya pun menjadi gelap gulita dengan seketika tuh. Konsentrasiku menjadi buyar kala itu. Mungkin karena berjalan terlalu ke tepi, tahu-tahu ban motorku melindas sesuatu yang teronggok di pinggir jalan tuh. Alhasil, motor itu pun tumbang dan aku pun jatuh terjengkang tuh. Pagiku kala itu, tak ada seorang pun yang menolongku kala itu. Aku pun menjadi jengkel dengan sendirinya. Mana hujan gak mau berhenti lagi. Untungnya, lampu pinggir jalan tersebut kembali menyala tuh. Kuperhatikan sekelilingnya dan aku baru sadar bahwa diriku berada di depan suatu lapangan
yang kondisinya kala itu sangat kosong tuh. Jelas kosong karena tengah malam. Yang ketahui, lapangan tersebut memang sudah lama dinonaktifkan karena imbas dari sepinya pelanggan tuh. Mungkin letak lokasinya yang terlalu terpencil membuat lapangan ini tak laku tuh. Kulihat penerangannya pun di dalamnya cuma seadanya tuh. Cuma ada satu buah lampu bolam kecil yang tergantung di sudut lapangan. Selebihnya gelap gulita. Diperhatikan lama-lama, ternyata tempat itu agak menyeramkan tuh. Bikin bulu kuduk merinding. Aku pun gak mau buang-buang waktu di sini. Dengan gesitnya, cepat-cepat kudirikan motor tersebut dan langsung menstarternya tuh. Namun entah kenapa, motor terkutuk itu gak mau nyala tuh. Dasar sial. Sepertinya mesinnya pun ngadat tuh kala itu. Sekian kali ku coba, tetap saja gak ada tanda-tanda mau nyala nih motor. Sumpah apes banget deh gue. Sepertinya mesinnya pun ngadat tuh kala itu. Sekian kali ku coba, tetap saja gak ada tanda-tanda mau nyala nih motor. Motorku mogok lagi. Ini aneh banget. Curiga aku kala itu. Perlu kalian ketahui, motor ini baru saja beberapa hari diservis ke bengkel tuh. Sangat tidak mungkin sekali karena jatuh sedikit bisa langsung merusak motor tersebut dan ternyala tuh. Tiba-tiba telingaku menangkap suara-suara aneh yang ada di lapangan tersebut. Bunyinya pun riuh rendah, sedikit bercampur dengan suara gerimis. Aku pun mendengar kala itu seperti ada banyak orang yang sedang bermain bola di lapangan tersebut. Aku pun terdiam. Logikanya, dalam kondisi lapangan yang serba gelap dan di tengah malam buta, mana mungkin ada orang yang bermain bola tuh? Pikirku kala itu. Dengan sedikit rasa takut, kutolekan kepalaku ke arah lapangan tersebut. Tengkuku langsung merinding seketika. Jantungku memumpah lebih cepat kala itu. Aku pun melihat sesuatu di lapangan sana. Di lapangan tersebut, kulihat beberapa bayangan hitam bergerak mondar-mandir mengitari lapangan tersebut. Tapi dia gemuk macam ini macam pokok ni lah, pokok yang gemuk sikit ni. Lampu-lampu kecil di pojokan pun memang gak cukup untuk menerangi lapangan secara keseluruhan tuh. Namun masih bisa kusaksikan jika bayang-bayangan tersebut berbentuk siluet manusia. Bentuknya pun seperti manusia tuh yang sedang bermain bola kala itu. Aku pun jadi teringat dengan cerita-cerita orang yang pernah menyebut kalau daerah ini memang rada angker tuh. Tanah lokasi berdirinya lapangan ini pun aslinya adalah tanah yang bermasalah. Gosipnya juga pernah ditemukan mayat tak dikenal sewaktu tempat ini masih berupa hutan. Aku pun jadi merinding seketika tuh. Profesiku emang dalam bidang pengamanan, tapi kalau urusan masalah gaib, aku pun gak tahu tuh dan gak berani. Jujur saja, aku pun memang penakut tuh. Mulutku kala itu tak berhenti komat kamit membacakan berbagai doa yang kuhafal. Dari doa mau makan sampai doa mau bersetubuh tuh. Emang agak lain. Berkali-kali ku injak starter motorku, tapi tetap saja gak mau nyala tuh. Siap. Saat aku udah berniat meninggalkan motor tersebut, suara tadi pun mendadak tak terdengar lagi tuh. Begitu senyap dan hening seketika. Loh, kok jadi sepi gini ya? Aku pun kembali dibuat kaget tuh kala itu. Bayang-bayang hitam berbentuk manusia tadi sekarang berdiri dan diam di tempatnya tuh. Ngerinya. Pandangan mereka pun seperti tertuju kepada aku kala itu. Rasa panik pun menghantui ketika mereka berjalan beriringan menuju ke arah luar lapangan. Langkah mereka pun pelan, namun dari gerak-gerik mereka, aku pun tak tahu mereka hendak menghampiriku kala itu. Dengkulku seketika gemeteran tuh. Peluh dingin pun mengucur di tubuhku kala itu, dicampur dengan air hujan. Aku pun menggigil ketakutan saat itu. Sosok-sosok hitam itu semakin maju mendekat ke arahku. Tak terasa, aku pun mengompol di celana saat itu. Maha.
Ucapku kala itu memanggil ibu tuh. Di detik-detik paling menegangkan itulah muncul seorang yang menepukkan tangannya ke pundakku kuat-kuat kala itu. Allahu Akbar. Pekihku kala itu. Jantung ini rasanya mau copot. Di depanku berdiri seorang bapak-bapak tuh. Ia melihatku dengan muka yang heran kala itu. Kenapa kau melamun, Mas? Tanya bapak tersebut. Aku pun tak langsung menjawab saat itu. Ku atur napasku kala itu secara perlahan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan bapak tersebut. Ku perhatikan baik-baik tampang sang bapak tersebut. Sebaliknya, ia pun masih kelihatan bingung dengan kelakuanku saat itu. Lalu aku pun beralih ke tempat sekumpulan bayangan hitam tadi yang muncul di lapangan. Lenyap, tak ada lagi mereka di sana. Aku pun menghela napas lega saat itu. Jangan bengong di sini, Mas. Gak baik. Tempat ini tempat angker loh. Postur badan sang bapak pun gempal dan kumisnya rada tebal. Ia mengenakan mantel hujan berwarna biru gelap saat itu. Syukur deh. Untung aja ada bapak datang ke sini. Kalau enggak, bisa-bisa saya... Kataku kala itu yang hampir menangis. Ingin rasanya kupeluk sang bapak tersebut sebagai ungkapan terima kasih. Namun kuurungkan niatku tersebut. Kuatirnya ia pun salah paham. Dan kemungkinan aku bisa digampar sama beliau tuh. Akhirnya ku ceritakan semua peristiwa aneh yang kulalui barusan tuh kepada bapak tersebut. Ekspresi muka bapak tersebut antara percaya atau tidak. Kemudian ia pun berkata, Ya udah, coba lagi sekarang starter motornya, Mas. Insya Allah sekarang nyala. Kalau masih gak nyala, biar saya bantu dorong sampai ke rumah. ucap bapak tersebut. Setelah lelah mencoba, hasilnya pun tetap saja nihil. Yuk cepetan, Mas. Saya bantu dorong. Suruh sang bapak tersebut dengan tak sabar. Aku pun cuma bisa pasrah dengan keadaan. Maafin ya, Pak, udah ngerepotin. Si bapak tersebut tersenyum dengan ramahnya tuh. Gak masalah, Mas. Kebetulan pulangnya satu arah. Jadi saya bisa bantu. Jawabnya kala itu. Gerai gerimis pun semakin membasahi malam tersebut. Dalam diam kami berdua pun melintasi jalan tuh. Setelah beberapa lama, akhirnya aku sampai juga di depan rumah tuh. Alhamdulillah. Gumamku kala itu dengan senang. Aku pun menoleh ke belakang, hendak berbicara dengan si bapak tersebut yang telah baik mengantarku saat itu. Makasih banyak ya, Pak, udah mau nolongin Sa. Kalimatku pun terputus. Aku melongo seketika. Bapak-bapak yang ramah tersebut tiba-tiba hilang tuh. Padahal baru saja dia ada di sini bersamaku. Bahkan sisa jak motor yang dikendarainya pun gak kelihatan tuh. Seakan-akan si bapak ini memang gak pernah ada sebelumnya. Kepalaku pun celingukan mencari keberadaan bapak tersebut. Aneh, ia raib begitu saja. Perasaanku menjadi semakin gak enak kala itu. Aku jadi ingat dengan ucapan si Hono sewaktu di parkiran tadi. Aku disuruh hati-hati karena malam ini malam Jumat tuh. Malamnya setan-setan berkeliaran untuk mengganggu manusia. Bulu kuduku seketika merinding. Ih, Jeritku kala itu lalu menghamburkan diri masuk ke dalam rumah tuh. Gimana ceritanya? Seru bukan? Walaupun singkat, semoga kalian terhibur. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.